Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sehat dan tetap semangat dalam mengikuti PJJ kali ini bersama Ibu Rita Elvira. Nah, kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas senyawa-senyawa turunan alkana, khususnya soal-soal senyawa turunan alkana dalam rangka persiapan untuk menghadapi ujian akhir semester. Nah, kita akan memulai pembelajarannya. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang di kelas virtual bersama Ibu Rita Elvira. Semoga belajar kimia menyenangkan dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Mari kita mulai untuk membahas soal-soal mulai dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, Ibu lihat secara acak saja ya. Senyawa berikut yang dapat menghasilkan endapan merah bata bila direaksikan dengan reaksi Fehling. Nah, kita ingat reaksi Fehling itu adalah reaksi untuk membedakan antara aldehid dengan keton. Ya, reaksi Fehling adalah membedakan antara aldehid dengan keton. Itu rumusnya Cu2O. Nah, itu sama juga dengan reaksi oksidasi nantinya ya. Kemudian reaksi tolens itu adalah reaksi aldehid dengan rumus Ag2O. Nah, jadi kuncinya di sini adalah aldehid bisa bereaksi dengan Cu2O, bisa bereaksi dengan Ag2O. Nah, menghasilkan suatu senyawa gitu ya, Cu2O, Ag2O, ini juga aldehid. Nah, menghasilkan karboksilat dia nanti ya. Tetapi kalau keton itu tidak bereaksi dengan Cu2O. Jadi dia tidak mengalami reaksi maupun dengan Ag2O, tidak menghasilkan sesuatu senyawa yang baru. Nah, jadi kini kita bisa jadikan untuk membedakan antara aldehid dengan keton. Nah, kembali ke soal, senyawa berikut yang dapat menghasilkan endapan merah bata bila direaksikan dengan reaksi Fehling, berarti yang dimaksud adalah senyawa aldehid. Nah, kita periksa satu-satu. Yang pertama gugus fungsinya OH, jelas ini adalah alkohol. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, gugus fungsinya adalah ether. Karena ada O, berarti ini adalah golongan ether. Kemudian yang ketiga atau yang ke C, inilah yang disebut dengan aldehid. Gitu ya. Kemudian yang nomor D itu adalah gugus fungsinya COOH, itu asam karboksilat. Nah, seperti itu ya, asam karboksilat. Yang di bawah adalah unsur dari keton. Nah, jadi sekali lagi sambil membahas soal ini, kita sudah tahu kalau membedakan aldehid dengan keton itu adalah dengan reaksi Fehling dan Tolens. Jadi reaksi Fehling dan Tolens itu sama juga dengan reaksi oksidasi, karena ada atom O-nya. Di sini juga atom O. Nah, hasil sampingannya adalah tembaga, kemudian hasil sampingannya adalah Ag. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk soal yang kedua, gugus fungsi berikut yang menyatakan gugus fungsi aldehid, keton, dan asam karboksilat. Jadi dimulai dari aldehid tadi gugus fungsinya adalah COH, ya kan? Kemudian kalau keton gugus fungsinya adalah CO. Sedangkan asam karboksilat gugus fungsinya COOH. Ini kalau kita buatkan strukturnya berarti kan CO kemudian H. Strukturnya ya. Kemudian untuk keton itu diikat oleh minimal 2 atom C sehingga kita buatkan struktur karbonilnya seperti ini. Sedangkan COOH kita buat COOH. Nah, sama aja ya. Ini dalam bentuk dituliskan biasa, kalau ini dituliskan tangan-tangannya. Nah, kita periksa mana yang merupakan gugus fungsi dari soal yang dimaksud. COH, yang A jelas salah karena dimulai dari asam karboksilat. Yang B dimulai dari aldehid, kemudian keton, tapi yang ketiga itu adalah ester. Sementara yang C, aldehid, keton, kemudian baru asam karboksilat. Jadi dengan begitu jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu ya. Berikut soal yang selanjutnya kita bahas. Senyawa dengan rumus struktur CH3. Nah, ini rumusnya tidak digambarkan tangan-tangannya, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita salin rumusnya kembali ya supaya memudahkan. CH3, kemudian ada CH di mana di CH itu terikat C2H5. Nah, itu artinya ya. Kemudian ada lagi CH. Nah, pada CH itu terikat Cl. Ya kan? Kemudian ada lagi CH. Ini boleh Ibu gambarkan seperti ini ya. Ada lagi CH, kemudian terikat adalah F. Kemudian ada CH3. Nah, jelas sudah tergambar bahwa senyawa ini adalah haloalkana karena mengandung Cl dan F.
Haloalkana artinya adalah unsur yang substitusi pada senyawa alkana, yaitu golongan 7A atau halogen yang terdiri dari F, Cl, Br, kemudian I. Atau di sini disebut dengan fluoro, kemudian kloro, kemudian bromo, ya, bromo dan iodo. Nah, kita harus mengikuti tata nama IUPAC ya. Tata nama IUPAC itu kan antara fluoro dengan kloro itu lebih duluan kloro, kemudian baru fluoro. Tapi berdasarkan kereaktifan, fluoronya yang lebih duluan. Nah, tetapi kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, kloronya dalam K seperti ini ya. Oke, kita lanjut namanya. Berarti nomor satunya adalah yang dekat ke gugus fungsi yang reaktif. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, tidak nomor 5-nya tidak ke kiri, tapi ke bawah. Jadi ini atom C ini adalah atom C nomor 5 dan 6. Artinya di sini dia rantai terpanjangnya adalah heksana. Jadi heksana 2 fluoro, ya, nomor 2 fluoronya, kemudian nomor 3 kloronya. Tapi kloro kita sebutkan terlebih dulu, gitu ya. Kemudian kalau kita namakan dia menjadi 3 kloro, walaupun di sini dituliskan bahasa Indonesianya kloro ya, tetapi kalau urutannya secara IUPAC, kloro ini dengan C gitu ya. 3 kloro, kemudian 2 fluoro, nah, 4 metil, metilnya ini ya. Nah, 4 metil heksana. 4 metil heksana. Nah, begitu namanya. Nah, sehingga rantai utamanya berarti kita ambil rantai utamanya yang ke bawah. Nah, yang ke bawah seperti ini, gitu ya. Jadi untuk penamaannya sesuai dengan kereaktifan. Untuk penamaannya sesuai dengan kereaktifan. Jadi jawabannya yang mana? 3 kloro, 2 fluoro, 4 metil heksana. Kalau pentana salah ya, jadi jangan salah. Kalau pentana berarti dia rantainya ke kiri, bukan ke bawah. Padahal yang ke bawah adalah yang terpanjang. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, soal berikutnya kita bahas kembali. Oksidasi 2-propanol menghasilkan. Nah, ini adalah oksidasi alkohol. Ibu ingatkan kembali, oksidasi dari alkohol itu kita punya rumus ya, alkohol primer, gitu kan? Alkohol primer itu dioksidasi menghasilkan aldehid, gitu kan? Menghasilkan aldehid. Kemudian aldehid itu dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Nah, seperti itu kan? Sedangkan alkohol sekunder, ini sudah Ibu terangkan di video yang sebelumnya ya. Ini reaksinya ke bawah. Alkohol sekunder itu menghasilkan keton. Jadi hanya sekali. Sementara alkohol tersier itu tidak teroksidasi. Nah, tidak teroksidasi. Sekarang oksidasi 2-propanol. Jadi kuncinya di 2-propanol. Kita lihat 2-propanol. 2-propanol berarti atom C-nya 3 ya. CH3, kemudian CH, kemudian CH3OH. Nah, seperti itu kan? CH3, CH, CH3, CH-nya OH-nya di nomor 2. Ini namanya 2-propanol. Akan dioksidasi, menghasilkan apa? Jadi kalau kita buat polanya seperti ini, kita ulang kembali ya, CH3, CH, kemudian OH, CH3 dioksidasi. Nah, pasti dia menghasilkan suatu senyawa keton, ya kan? Senyawa keton, maka ini berubah menjadi CO, gugus CO. Jadi hasilnya adalah CH3, C, kemudian O, kemudian CH3. Nah, seperti itu ya. Jadi dia rangkap 2, kemudian hasilnya tidak bisa lagi dioksidasi menghasilkan senyawa yang lain karena tidak ada lagi atom H di sini. Kan dia mengeluarkan air ya, mekanisme reaksinya. Jadi 2-propanol akan menghasilkan pasti keton dengan atom C-nya 3. Nah, kalau yang A ini kan asam karboksilat, ya kan? Asam karboksilat. Sementara yang B itu adalah ether. Ether karena mengandung gugus fungsi O ya, ether. Kemudian untuk yang C, CH3, COOH. Asam karboksilat juga. Asam karboksilat. Nah, kemudian yang D, CH3, CO, CH3. Nah, inilah yang keton.
yang keton, sementara ini adalah aldehid. Jadi kuncinya kalau oksidasi alkohol, kalau dia sekunder pasti keton. Nah, kamu tinggal merubah akhirannya saja dengan tidak merubah jumlah atom C. Jadi jawabannya di sini adalah D. Gitu ya. 2 propanon, CH3, CO, CH3. Nah, oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehid, oksidasi sekali lagi menghasilkan asam karboksilat, kemudian kalau sekunder menghasilkan keton, alkohol tersier tidak teroksidasi karena tidak punya atom H yang aktif lagi, gitu ya. Berikut kita bahas soal selanjutnya. Senyawa golongan eter dengan rumus C4H10O memiliki jumlah isomer. Jadi C4H10O. Nah, ini adalah untuk alkohol karena dia berisomer gugus fungsi, kemudian sebagai eter. Nah, yang ditanya di sini golongan eter. Berarti jumlah gugus fungsinya eter, tapi atom C-nya ada 4. Nah, kita bisa susun. Yang pertama kita susun C-nya 1, kemudian O, kemudian di kanannya ada 3. Nah, itu kan 4 juga atom C-nya, tapi gugus fungsinya eter, gitu ya. Yang kedua, gugus fungsinya masih tetap eter, C-nya tetap 4, kita susunnya seperti ini. C-nya 2 di kanan, kemudian O, kemudian C-nya juga 2 di kiri, 2 di kanan, gitu ya. Itu sudah 2. Kemudian apalagi strukturnya? 3 di kiri, 1 di kanan sama aja. Kemudian untuk yang ini diputar nggak bisa lagi. Tetapi ada struktur lain kalau kita rubah yang nomor 1 ini. C, kemudian O, tapi ini kan propil, propana. Kita bentuk dia seperti isopropil. Nah, seperti ini ya. Artinya, kalau ini metoksinya pada nomor 1, ini metoksinya pada nomor 2. Nah, nggak bisa lagi dirubah. Kalau C ini pindah ke kanan, kemudian yang isopropil pindah ke kiri, sama aja namanya. Maka kita katakan dia mempunyai isomer berapa. Nah, kita hitung. Yang pertama namanya metoksipropana, gitu ya. Propana atau 1 metoksipropana. Kalau ini namanya etoksietana. Kemudian yang ketiga 2 metoksipropana. Nah, kenapa dikatakan 2 metoksipropana? Karena metoksinya ini ada pada nomor 2. Ini nomor 1, nomor 2 ya. Kemudian ini nomor 3. Nah, tidak ada struktur lain yang bisa kita rubah. Sehingga kesimpulannya isomer dari C4H10O sebagai eter itu akan mempunyai isomernya 3. Nah, gitu ya. Ada 3, yaitu 1 metoksipropana, etoksietana, dan 2 metoksipropana. Atau kalau pertanyaannya sebagai alkohol bagaimana? Ya kita tulis sebagai alkohol yang 4 atom C-nya yang pertama OH di nomor 1, gitu kan. Kemudian C-nya 4 juga, tapi OH-nya di nomor 2. Nah, gitu. Kemudian ada nggak nomor 3? Nggak ada, karena nomor 3 sudah sama artinya dengan nomor 2. Nah, atau kita rubah lagi strukturnya. 3 atom C-nya, 1 dijadikan sebagai cabang, menjadi 4, kemudian OH seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi sebagai alkohol, dia juga hanya punya 3 isomernya. Jadi sebagai eter ada 3, sebagai alkohol ada 3. Sementara 1 butanol dengan 1 metoksipropana dikatakan berisomer gugus fungsi. Artinya struktur yang dari alkohol dengan struktur dari eter itu dikatakan berisomer gugus fungsi. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang isomer dari gugus fungsi senyawa turunan alkana. Next, berikutnya. Senyawa dengan rumus struktur CH3. Nah, supaya lebih memudahkan kalian, berarti yang dalam kurung ini kita kan robah, ya kan? CH3 kita salin kembali, kemudian ada CH yang di sana terikat C2H5. Kemudian ada unsur C, ya. CO berarti itu rangkap 2 ya. Kalau CO pasti rangkap 2. Kemudian CH. CH di mana di sini terikat juga C2H5, kemudian ada CH3. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buatkan strukturnya sehingga kita lebih memudahkan
lebih memudahkan dalam memberikan nama. Karena kadang-kadang di buku itu dia tidak disebutkan, artinya tidak dituliskan lengkap dengan tangan-tangannya. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa mereka-reka bayangannya dari rumus yang diberikan di buku tersebut, ya nggak masalah. Artinya kalian boleh langsung menamakan tanpa ditulis dulu rumusnya. Nah, sekarang penamaannya bagaimana? Nah, jelas ini adalah senyawa keton. Nah, nomor satunya dari mana? Kita lihat posisi gugus fungsi dari keton ini, kita lihat dulu dari kanan. 1, 2, 3. Dari kiri juga 1, 2, 3. Posisi dari C2H5-nya sama di nomor 2. Ini juga di nomor 2. Tapi kita ingat, kita belum tentu rantainya terpanjangnya adalah dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Karena rantai terpanjangnya itu adalah yang melewati gugus fungsi dan bisa saja ke bawah. Karena ini C2H5. Jadi kalau kita lihat rantai utamanya ya, rantai utamanya itu bisa seperti ini. Nah, rantai utamanya ke bawah. Nah, ini adalah yang merupakan rantai utama. Sehingga ini adalah menjadi cabang. Ini adalah sebagai cabang. Nah, berapa jumlah rantai utamanya? Berarti 1, 2, ini kan C2 ya, 1, 2, ini atom C nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nomor 7 berarti hepta, gitu ya. Hepta. Nah, cabangnya di nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3, 1. Maka namanya menjadi 3, 5 dimetil, gitu kan? 3, 5 dimetil. Nah, ketonnya di nomor berapa? Nomor 4 kan? 3, 5 dimetil 4. Tadi ada 7 rantainya ya. Heptanon. Nah, 3, 5 dimetil 4 heptanon. 3, 5 dimetil 4 heptanon. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ingat jangan terkecoh karena mungkin saja kalian menganggap rantai utamanya adalah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sehingga jumlah atom C-nya hanya 5 dan cabangnya etil. Jadi bisa saja kemungkinan 2, 3 di etil 3 pentanon. Nah, kalau kita nggak hati-hati dan buru-buru, bisa saja kamu menjawabnya langsung A. Nah, kenapa ini tidak salah? Karena kenapa dikatakan salah ya? Karena rantai terpanjangnya masih ada yang ke bawah. Jadi dari kiri kanan, dari kiri bawah ya ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri bawah. Nah, sengaja ini namanya pengecoh soalnya siswanya hati-hati nggak kalau misalnya dibuatkan struktur seperti ini. Jadi jelas kalau strukturnya dibuatkan rata seperti ini harus kita gambarkan dulu struktur yang lebih mudahnya gitu ya. Jadi jawabannya 35 dimetil 4 heptanon, bukan 23 dietil 3 pentanon. Jadi etil ini bukan sebagai cabang. Gitu ya. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya kita perhatikan senyawa di bawah ini yang dapat membentuk endapan merah bata dengan praxifeling. Oh, tadi kita sudah bahas ya, yang dapat membentuk endapan merah bata dengan praxifeling adalah aldehid ya, karena dia bereaksi dengan aldehid. Kita tinggal menganalisa ini. Ini apa sih jawaban apa namanya senyawa apa ini? CH3 C, kemudian pada C ini ada CH3 atas bawah gitu kan. Ini kan kalau kita uraikan CH3 gitu kan, kita salin C, kemudian CH3-nya 2 kali. Berarti ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Kemudian CH3. Nah, ini sepertinya alkana biasa gitu ya. Kemudian CH3, CO, CH3. Jadi CH3, CO, CH3. Nah, berarti itu adalah keton. Bukan ini yang dimaksud. Yang di nomor C adalah aldehid. Nah, CH3, COH. Senyawa aldehid, sementara ini adalah ether. Ini aldehid tadi ya. Aldehid, kemudian ether, kemudian yang di bawah CH3, ini Bu, kita tuliskan ya, kita rumusnya apa ini? CH3, CH, kemudian ada CH3, kemudian C, OCH3 gitu ya. COCH3 berarti ini adalah keton juga, COCH3. Nah, untuk yang menghasilkan endapan merah bata tadi kita pilih adalah yang aldehid. Nah, seperti itu ya. Berikut soal selanjutnya kita lihat senyawa karbon yang rumus molekulnya C3H8O adalah, ingat C3H8O itu atau CnH2n tambah 2O. Nah, itu adalah sebagai alkohol
Ya enggak? Alkohol bisa sebagai ether. Nah, kita ada dua kemungkinan, sebagai alkohol dan sebagai ether. Tapi C-nya 3. Sekarang, etil metil ether. Etil metil ether itu kita gambarkan sebagai 2 atom C-nya, kemudian gugus fungsi ether, etil metil ether. Nah, ini gambarnya ya. C3H8O. Kalau aseton, aseton itu sama dengan propanon ya, sama dengan propanon senyawanya. Nah, kalau propanon itu ya C-nya 3. C-nya 3 tapi ini gitu. Nah, rumusnya bukan C3H8O. Kemudian propenal. Ibu tuliskan di bawah ya. Kalau propenal berarti C-nya 3 tapi gugus fungsinya aldehid. Gitu kan? Propanal harusnya ya. Kemudian asam propionat. Asam propionat berarti asam karboksilat. Metil asetat ini adalah ester. Nah, sementara rumus yang dimaksud C3H8O dipunyai oleh alkohol dan ether. Di sini tidak ada alkohol, sementara yang paling benar jawabannya adalah yang ether. Karena etil metil ether itu juga atom C-nya 3. Nah, etil metil ether kalau kita buatkan nama IUPAC-nya, ini akan sama dengan metoksi etana. Gitu ya. Nah, jadi jelas di situ perubahannya. Next, berikutnya kita lanjut ke soal rumus struktur beberapa senyawa sebagai berikut. CH3, CH2 ada 3 struktur, maka gugus fungsi senyawa tersebut berturut-turut adalah, nah kita sudah ada tadi ya. CH3, CH2, CHO ini adalah aldehid. Gitu kan? Karena CHO. Kemudian CH3, CHOH, CH3 ini adalah alkohol. Karena ada OH-nya ya. Kemudian CH3, CO, CH3 ini adalah keton. Adalah keton. Nah, aldehid, alkohol dan keton. Dimulai dari aldehid pilihannya hanya ini ya, yang C, aldehid, alkohol dan keton. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itu namanya masih mengidentifikasi. Soal berikutnya. Oksidasi 2 propanol akan menghasilkan. Wah, tadi sudah ada ya oksidasi 2 propanol. 2 propanol berarti C-nya 3 ya. 1, 2, 3. 2 propanol itu adalah alkohol sekunder. Kita punya pola tadi, kalau ini dioksidasi, ini CH ya. Kalau 2 propanol dioksidasi, maka dia akan menghasilkan. Nah, senyawanya oksidasi itu O itu akan menuju ke atom ini, ke atom C yang mengandung gugus fungsi. Sehingga hasilnya apa? CH3, kemudian C, ini Ibu pindahkan ke atas, sudah menjadi OH dia, karena sudah bereaksi dengan O kan. Kemudian di bawahnya juga OH, kemudian CH3. Nah, ini adalah senyawa transisi. Kenapa senyawa transisi? Karena ada OH-nya 2, ini berpotensi mengeluarkan air. Berpotensi Ibu keluarkan OH yang di bawah dengan H yang di atas. Nah, gitu ya, membentuk air, min H2O, sehingga menghasilkan apa? Ini min H2O, artinya mengeluarkan air. Nah, kalau air sudah keluar, berarti O-nya terikat pada C, berubah menjadi ikatan tangkap 2. Sehingga CH3, CO, CH3. Ya, CH3. Artinya menjadi propanon. Propanon. Jadi 2 propanol akan menghasilkan propanon. Sekarang tinggal kamu analisa propanon itu yang mana. Kalau ini salah ya, karena ini asam karboksilat. Yang dimaksud adalah keton. Kalau ini ether juga salah. Kemudian nah, CH3, CO, CH3 ini yang benar. CH3, COH salah, asam karboksilat ini adalah aldehid. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi kalian harus mengutak-ngutik rumusnya ya, membuat strukturnya supaya lebih gampang. Berikut, suatu senyawa X dapat bereaksi dengan logam Na menghasilkan gas H2. Nah, ini kuncinya. Dapat bereaksi dengan logam NH menghasilkan gas H2. Jika senyawa tersebut direaksikan dengan KMNO4 akan menghasilkan senyawa bereaksi positif terhadap Fehling dan dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan senyawa bersifat asam. Jadi ini adalah soal yang berhubungan satu sama lainnya ya.
Kita analisa yang pertama, suatu senyawa X dapat bereaksi dengan logam Na menghasilkan H2. Berarti dia senyawa X itu adalah alkohol. Analisa yang pertama ya, X adalah alkohol. Nah, kemudian lanjut, jika senyawa tersebut direaksikan dengan KMNO4, berarti X dioksidasi. Dioksidasi dengan KMNO4. Nah, KMNO4 itu nanti kita ambil O-nya saja, gitu ya. Dioksidasi dengan KMNO4. Menghasilkan senyawa yang bereaksi positif terhadap Ferling. X ditambah Ferling, nah itu berarti menghasilkan aldehid kan? Menghasilkan aldehid. Nah, di sini dinyatakan akan menghasilkan senyawa positif yang bereaksi positif terhadap Ferling. Berarti aldehid. Oksidasi alkoholnya menghasilkan aldehid. Dan oksidasi lebih lanjut, nah aldehid ini kalau dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan senyawa yang bersifat asam. Ya jelas dia bersifat asam karena hasilnya pasti asam karboksilat. Nah, gitu maksudnya. Asam karboksilat. Pertanyaannya, senyawa X itu apa? Nah, senyawa X itu adalah, nah gitu kan? Jadi ini analisa. Nah, kalau dari sini dia jelas alkohol. Tapi alkohol apa? Alkohol primer kah? Alkohol sekunder kah? Atau alkohol tersier? Nah, kalau dia alkohol primer itu dioksidasinya 2 kali. Cocok dengan keterangan soal. Dioksidasi dengan pertama dengan KMNO4 menghasilkan dia suatu senyawa yang dapat bereaksi dengan Ferling. Berarti aldehid kan? Kemudian oksidasi lanjutnya menghasilkan suatu senyawa yang bersifat asam atau asam karboksilat. Kesimpulannya, senyawa X adalah alkohol primer. Nah, kenapa kesimpulan kita alkohol primer bukan sekunder? Kalau sekunder dia nggak akan menghasilkan asam karboksilat, dia hanya sampai keton saja, ya. Jadi alkohol primer. Jawabannya di sini adalah B. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tingkat berpikirnya berhubungan satu sama lain. Nah, gitu ya. Jadi boleh dikatakan ini soal yang agak sedikit hot. Next, soal berikut. Suatu senyawa alkohol dioksidasi kuat ya, menghasilkan asam butanoat. Nah, rumus struktur alkohol tersebut adalah suatu alkohol dioksidasi menghasilkan asam butanoat atau asam karboksilat. Rumus struktur tersebut adalah, nah kita kuncinya di sini. Asam butanoat itu adalah CH3, CH2, CH2, CO, OH. Nah, ini adalah asam butanoat. Nah, asam butanoat. Kenapa C-nya 4? Karena kan buta gitu ya. Asam butanoat. Rumus struktur alkohol tersebut adalah, nah pasti ini asalnya dari oksidasi alkohol primer. Alkohol primer yang C-nya jumlahnya juga berjumlah C-nya 4 gitu ya. Nah, alkohol asalnya adalah asal dari alkohol primer. Kita harus tahu bahwa alkohol primer itu dioksidasinya 2 kali. Alkohol primer dengan jumlah atom C-nya 4. Ya. Nah, tinggal kita periksa. Alkohol primer itu nomor 1. Ini pasti alkohol primer. Tapi C-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, benar ya. Kalau nomor 2 itu alkohol, tapi alkohol tersier. Salah. Kalau ini menghasilkan keton. Kalau yang nomor C itu bukan alkohol, aldehid. Yang nomor D, CH3OH. Ini juga bukan alkohol primer. Kemudian yang ini adalah aldehid. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ya, alkohol primer berarti kalau kita buatkan di sini 1 butanol ya, dioksidasi menghasilkan butanal. Gitu kan? Menghasilkan butanal. Dioksidasi sekali lagi menghasilkan asam butanoat. Nah, begitu menganalisa soalnya, ya. Next soal berikutnya. Kita lanjut ya, mudah-mudahan kalian bisa mengetahui. Yang merupakan isomer dari isopropanol. Yang merupakan isomer dari isopropanol. Ini kan suatu alkohol ya. Ini merupakan suatu alkohol. Nah, kalau dia isomernya itu adalah berupa isomer struktur, isomer gugus fungsi juga bisa. Kita periksa aja. Kalau ini adalah alkohol berarti isopropanol berarti kan C-nya 3 ya. Alkohol yang atom C-nya 3. Atom C-nya 3, kalau alkohol adanya di eter. Ya, berisomer dengan eter. Berisomer dengan senyawa eter. Berarti eter yang punya C-nya 3. Kita lihat.
propanal nggak mungkin ya, dia bukan isomer fungsi dari alkohol. Etil metil eter, kita lihat etil metil eter. C-nya 2, kemudian O, kemudian C. Nah, ini kan etil metil eter. 3 atom C-nya. Ini juga alkoholnya isopropanol adalah 3. Nah, sehingga dikatakan jawabannya yang tepat adalah yang B. Kita periksa yang ketiga juga salah ya. Aseton itu kan keton, tidak ada hubungannya dengan alkohol. Propanol juga tidak. Propanon juga tidak ya. Etil metil propanon ini kan keton. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, berikut. Pada oksidasi suatu alkohol dihasilkan aseton atau propanol. Alkohol yang dioksidasi adalah, ingat tadi ya, bahwa kuncinya alkohol sekunder, apabila dioksidasi akan menghasilkan keton. Nah, kita punya pola yang seperti itu. Jadi pada oksidasi suatu alkohol dihasilkan aseton. Nah, ini kan keton ya, propanon yang atomnya 3. Maka alkohol yang dioksidasi itu pastilah alkohol 2-propanol ya, 2-propanol dengan struktur C, 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 kemudian OH, CH3. CH3. Nah, hasilnya pasti keton. Atau reaksi lengkapnya begini ya. CH3, COH, kemudian CH3 dioksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Gitu ya. Nah, kita tidak usah menuliskan faktor sementara. Jadi, jawabannya di sini yang tepat adalah 2-propanol atau D. Berikut, soal senyawa organik dengan rumus molekul C5H12O yang merupakan alkohol tersier. C5H12O itu adalah termasuk rumus dari alkohol, kemudian termasuk juga rumus dari ether. Tapi di sini kan yang dimaksud adalah yang rumus alkohol, yang merupakan alkohol tersier ya. Kita periksa satu-satu. 3-pentanol. 3-pentanol itu berarti, nah di sini aja ya. 3-pentanol, penta itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini OH. Nah, gitu ya. Kemudian yang B, 2-metil 2-butanol. Butanol itu 4. Nah, 2-metil 2-butanol. Ini OH juga. Gitu ya, 2-metil 2-butanol. Kemudian yang nomor C, 2-metil 3-butanol. Tetap butanolnya 4, 2-metil 3-butanol, 2-metil 3-butanol. Nah, nggak ada sebetulnya rumus ini. Yang ada itu 3-metil 2-butanol, bukan 2-metil 3-butanol. Ini salah strukturnya berarti ya. Kemudian ini sama ya, ini sama strukturnya, tapi penamaannya yang benar adalah 3-metil 2-butanol. Penamaan tata nama ini adalah salah. Kemudian yang untuk yang E, trimetil karbinol. Nah, trimetil karbinol itu artinya yang alkoholnya kompleks ya. Kita tidak bisa menggolongkan dia kepada atom alkohol primer, sekunder, dan tersier. Yang pertanyaannya adalah alkohol tersier adalah alkohol yang terikat pada atom C yang mengikat 3. Nah, kita lihat alkohol yang ini mengikat atom C hanya 2. Ini atom C sekunder. Kalau yang ini OH-nya terikat pada atom C tersier karena mengikat 3 atom C yang lain. Jadi jawabannya adalah yang B, yang merupakan alkohol tersier. Lanjut ya, soal berikutnya. Nah, oksidasi dari suatu alkohol menghasilkan 2-pentanol. Alkohol tersebut, nah ini berulang-ulang ya. Oksidasi dari 2 pentanon. 2-pentanon itu, penta itu kan 5, ya kan? 2-pentanol. Oksidasi dari suatu alkohol menghasilkan 2-pentanon. 2-pentanon itu berarti ini. Ini adalah hasilnya ya. CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, menghasilkan 2-pentanol. Nah, hasilnya dari apa? Ini kan senyawa keton, ya kan? Senyawa golongan keton. Berarti asalnya adalah dia akan berasal dari oksidasi alkohol sekunder, ya, berasal dari oksidasi alkohol
sekunder karena dia menghasilkan keton. Tinggal kita periksa. Kalau yang di A itu adalah alkohol primer. Ya kan? Alkohol primer. Kenapa? Karena nomor 1 OH-nya. Yang ke B juga alkohol primer. Yang di C, CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3. Nah, ini yang sekunder. Kalau yang D, CH3, CH2, CHOH, CH3. Nah, gitu ya. Kita C-nya kan tadi berapa? 5 ya. Kita lihat struktur, yang ini kan udah jelas salah tadi ya. Ini salah. Kita lihat struktur yang C. Kita periksa. CH3, CH2, CHOH, CH2, CH2, CH3. Nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Kalau yang D, CH3, CH2, kalau ini yang D ya, kita lihat yang D. CH3, CH2 2 kali, kan ini CH2, CH2 kalau kita uraikan, kemudian CH, kemudian ada OH, kemudian CH3. Kita hitung C-nya, 1, 2, 3, 4, 5 juga ya, CH3, CH2 2 kali, kemudian CHOH, CH3. Nah, ini 5 juga. Kalau yang D, CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3. Nah, 5 juga. Nah, berarti sama ya. Sama jawaban C dengan D. Dia sama-sama alkohol sekunder. Yang di atas juga alkohol sekunder. Nah, berarti ada 2 dong jawabannya ya. Ada 2 jawabannya antara C dengan D. Ini kan sama strukturnya. Ya, sama strukturnya, OH-nya juga sama-sama sekunder. Jadi ada 2 jawabannya. Kemudian yang kalau kita lihat ini CH3 ini bukan ya. Ini adalah alkohol yang primer juga. Nah, seperti itu ya strukturnya. Jadi dia berasal dari oksidasi alkohol sekunder. Bisa C, bisa D. Ya. Karena dia sama-sama atom C-nya 5. Next, soal selanjutnya ya. Yang merupakan, di bawah ini adalah beberapa struktur senyawa hidrokarbon yang merupakan senyawa golongan ester dan eter. Ingat, senyawa ester dan eter. Ester dan eter. Nah, kita ingat gugus fungsinya ester itu adalah COOR. Kalau eter itu hanya O saja. Gitu ya. Kita analisa yang senyawa golongan ester nomor berapa saja. Gitu ya. Kita lihat ini nomor 1 adalah alkohol. Nomor 2 adalah ester. Karena CH3, CH2, COO, CH3. Kemudian CH3, CH2, COOH ini asam karboksilat. Ya, asam karboksilat. Kemudian yang keempat CH3O, CH2. Nah, ini adalah eter. Ini adalah keton untuk nomor 5. Jadi, untuk ester dan eter adalah 2 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang C. Gitu ya. Berikut. Senyawa yang merupakan isomer fungsi dari etoksietana. Ingat, isomer fungsi itu apabila rumus kimianya sama tapi gugus fungsinya berbeda. Yang ditanya adalah senyawa dari etoksietana. Nah, kita lihat etoksietana. Lihat dulu strukturnya. Etoksietana itu C, kemudian O, C lagi 2. Nah, seperti itu ya, atau dietil eter. Nah, berarti kita mencarinya berisomer dengan siapa? Pasti berisomernya dengan alkohol, ya kan? Berisomernya dengan alkohol, tapi C-nya juga 4. Kita tidak boleh menambah dengan mengurang jumlah C. Jadi berisomer dengan alkohol. Nah, carilah yang berupa alkohol yang mana? Ini alkohol juga, ini adalah aldehid. Yang B adalah aldehid. Kemudian keton. Untuk C adalah gugus keton, CO ya. Ini CO keton. Kalau ini adalah aldehid, kalau ini adalah alkohol. Kemudian kalau yang D adalah ester karena ada COO. Kemudian yang E adalah alkohol juga. Nah, kita kan carinya yang bersumber dengan alkohol tapi C-nya 4. Yang alkohol berarti yang A dan E.
A itu 1, 2, 3, 4. Benar ya. Tapi kalau yang E 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. Jadi bedanya A dengan E, kalau yang E itu jumlah C-nya tidak sama dengan etoksietana. Gitu ya. Jadi jelas di sini berisomernya hanya dengan alkohol, berisomer gugus fungsi. Gitu ya. Next. Suatu alkohol dengan rumus molekul C4H10O dioksidasi dengan kalium dikromat. Jadi di kalium dikromat dalam asam menghasilkan butanon. Maka alkohol tersebut adalah, nah kuncinya menghasilkan butanon, berarti menghasilkan keton. Jadi keton itu berasal dari oksidasi, ya, oksidasi alkohol sekunder. Nah, kita berulang ya. Keton itu berasal dari oksidasi alkohol sekunder. C4H10O itu bisa berasal dari alkohol, bisa berasal dari ether. Nah, kesimpulannya kan tadi dimulai dari sini. C4H10O itu bisa alkohol, bisa